وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Malam hari ini atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita bisa hadir, kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa, maka ini adalah takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yani Allah menyatakan bahwa segala sesuatu itu di atas takdir. Likulli syai'in biqadar. Segala sesuatu di atas takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita juga tidak tahu pada hakikatnya apa yang akan terjadi besok, di mana dia akan diwafatkan oleh Allah, nggak ada yang tahu. Ya, memang kita punya rencana, kita punya planning, tapi semua itu yang mentakdirkan, yang memberikan kelancaran adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memang manusia punya kehendak, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian tatkala memiliki sebuah keinginan, kemauan, kehendak, maka keinginan kehendak kalian itu akan terjadi, akan terlaksana, akan berjalan, maka kecuali apa yang dikehendaki Allah Rabb seluruh alam. Dan barakallahu fikum, Allah juga ingatkan kita dalam Al-Quranul Karim pada surah Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada siapapun, sehebat apapun, ya, setinggi apapun titel derajat dia, tidak tahu dia apa yang akan terjadi hari esok. Ya, sehingga dalam realita kehidupan kita, boleh manusia punya rencana, boleh manusia punya program. Apa contoh misal? Contoh apanya? Misalkan seseorang sudah beli tiket pesawat, tiket kereta api, mungkin bus, dan yang semisalnya. Bus itu bahasa Arabnya bis, ya. Bahasa Arabnya bis itu bus, ya. Ada hafilah kadang seperti itu. Taib. Besok mau berangkat, tiket sudah di tangan, tapi siapa yang tahu? Tiba-tiba perutnya sakit. Ada yang minta sakit perut? Tidak ada. Maka di sini wa tadri nafsum madza taksibu ghadan. Enggak ada siapa yang tahu apa yang terjadi hari esok. Juga wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seperti yang tahu di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Masya Allah, kita hidup di dunia ini, ya, kita dihidupkan oleh Allah, kita dikasih rezeki, dikasih kesehatan. Ini dikasih cuma-cuma sama Allah. Ya, kita kasih cuma-cuma sama Allah. Kita juga nggak pernah kok. Gimana kita tahu dilahirkan di sini sampai demikian, Masya Allah. Dan Allah berikan fasilitas semua. Nah, maka disinilah ternyata kita nggak akan mungkin sanggup untuk menghitung berapa banyak nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian nggak sanggup. Ya, nah, saudara sekalian, ikhwan fillah, barakallahu fikum, teman-teman baker Muslim Bali yang saya cintai dan hormati, saya juga menyampaikan jazakumullah khairan. Karena apa? Ya, kita harus berterima kasih. Kalau seseorang tidak bisa terima kasih sama manusia, gimana mungkin dia terima kasih sama Allah? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa terima kasih sama Allah, gimana mungkin bisa terima kasih sama manusia? Tidak bisa terima kasih sama manusia, tidak bisa mungkin terima kasih sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kita wajib, jika kita kasih kebaikan seseorang, jazakallah khair, semoga Allah balasi antum dengan kebaikan. Begitu doa. Bukan sekedar terima kasih, bukan sekedar apa? Syukron, bukan. Tapi apa? Jazakallahu khaira. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendoakan saudaranya memberikan kebaikan. Nah, kemudian bahwa kajian yang diadakan oleh teman-teman Bakers Muslim Bali ini alhamdulillah perdana. Dan Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena kita ini dijadikan oleh Allah menjadi orang yang mukmin muslim, dan itu sebuah penghargaan yang luar biasa. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis seperti misal dalam riwayat Muslim, qad aflaha man aslam. Beruntung, berbahagialah
seorang muslim. Dalam ayat lain, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Beruntunglah orang diberikan hidayah oleh Allah dalam Islam. Dia menjadi seorang muslim. Ini kata Rasulullah SAW. Sehingga seorang muslim ini orang yang berbahagia. Dan itu sudah diberitakan Rasulullah SAW. Maka tentu nggak ada nikmat yang terbesar di muka bumi ini kecuali nikmat dikala seorang mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Kalau misalkan antum dikasih harta, dikasih apa-apa, antum bisa beli motor, masya Allah, khairan, ya, apa istilahnya muki, motor besar, atau mungkin yang semisalnya. Orang lain juga dapat, bisa juga beli dia. Wah, itu dunia. Dunia ini dibentangkan, dikasih oleh Allah sama siapapun. Dan itu bukan sebuah nilai keutamaan seseorang kalau hanya sekedar dunia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis bisanadin jayyid, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah kalau memberikan kenikmatan dunia dan seluruh isinya, Allah berikan kepada siapapun. Orang yang Allah cintai dia mukmin, ya. Orang yang Allah tidak cintai dia bukan seorang mukmin, dikasih sama Allah. Ya apa tidak? Iya. Kenapa? Karena Allah menyatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Bahwa Allah telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Untuk kalian berarti siapa? Maka oleh sebab itu, kalau hanya dunia itu bukan sebuah kebanggaan, bukan sebuah hal yang menjadi seakan Allah muliakan dia. Tidak. Maka sebenarnya kalau dunia ini benar-benar mulia, bernilai di sisi Allah, dan itu hanya sebatas seberat sayap nyamuk. Kira-kira berapa beratnya sayap nyamuk? Gak ada yang pernah nimbang ya. Anda juga gak pernah. Saya juga gak pernah. Coba, Rasul mengatakan seandainya dunia dan seisinya ini nilai di sisi Allah itu seberat sayap nyamuk, Allah tidak akan pernah berikan kepada orang-orang selain muslimin walaupun seteguk air. Kalau itu memang mulia. Maka barakallahu fikum, kalau dunia ya sudah, kita jadikan sebagai sarana kita untuk kebaikan. Jangan dunia diambur-amburkan begitu saja. Tapi wa ammad din wa ammal hidayatu la yu'tihi illa man yuhibbu. Dan Allah jika memberikan sebuah nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat Islam, nikmat iman, enggak akan pernah berikan kecuali kepada siapa? Orang-orang yang Allah cintai. Nah, maksud kita enggak mau kalau dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Pasti seorang berharap hidup ini dikasih rahmat sama Allah, diberikan kecintaan Allah Tabaraka. Hidup ini tidak ada kecuali kecintaan dan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan hidayatul Islam. Maka barakallahu fikum, ana antum punya latar belakang. Tidak ada semua orang itu lahir sudah jadi orang soleh. Walaupun Allah Tabaraka wa Ta'ala memang dia berikan potensi, dia menjadi orang yang berfitrah, kan? Semua lahir begitu. Nabi mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan suci. Walaupun na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam afiyah, mungkin ada karena masa-masa jahil. Ya. Mungkin dia artinya apa? Menikah dalam keadaan hamil. Dulunya dia pernah demikian-demikian. Nah, ini keadaan manusia macam-macam latar belakangnya karena kejahilan. Nah, maka oleh sebab itu barakallahu fiikum, ini yang tentu karena kita ini masing-masing punya latar belakang. Sebagaimana Rasul mengatakan kullu bani Adam khata'un, setiap manusia pernah salah. Pernah bahkan berpotensi salah setiap manusia. Tidak ada namanya ana ini Ustaz Miftah ini tidak pernah salah. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin apa tidak? Ya tidak mungkin orang tidak pernah salah. Namanya manusia aja, kalau orang Jawa bilang apa? Menus-menus kakean dosa. Itu orang Jawa bilang. Ya. Jadi itu kalau orang ini, dan manusia al-insan makhluk khata' wa nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah. Makanya kita berdoa seperti ayat yang saya baca di dalam rakaat yang kedua, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau azab aku, jangan kau siksa aku ya Allah. Ya.
Jika aku lupa, jika aku salah. Lupa, kesalahan itu yang tidak ada unsur kesengajaan. Nah, ini melakukan salah sengaja, ya beda lagi urusannya. Kan seperti itu. Jadi, barakallahu fikum, maka inilah yang bagaimana kita yang punya latar belakang, kita sama-sama pernah mungkin seperti inilah yang sebenarnya materi kita, tema kita, pembahasan kita adalah bahwa hijrah itu adalah indah. Hijrah itu adalah indah. Nah, seseorang tahu bagaimana hijrah. Orang hijrah namanya muhajir atau hajirun. Ya. Sehingga tentang hijrah ini ternyata disebutkan oleh Rasulullah SAW, hijrah itu perlu ada ketulusan. Maka oleh sebab tempatnya ada di sini, di hati. Ya. Jadi itu penting dan itu sangat penting sekali dan sangat esensi. Hadis yang kita akan kaji, barakallahu fikum, adalah hadis yang masyhur, terkenal di dalam kitab-kitab hadis para ulama, Riyadhus Shalihin. Maka tentang hadis bab tentang yaitu apa? Niat. Sebagaimana hadis dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mendengar Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu tergantung niat. Amal. Seseorang punya karya, seorang punya amal, ya kan? Tergantung niat. Ini menunjukkan apa? Niat itu maksud. Niat itu tujuan. Kalau orang kulon bilang kerentek hati. Nah, mungkin nggak semua paham ya. Apa yang terbetik dalam hati itu namanya niat. Siapa yang tahu? Dirinya dan Allah Azza wa Jalla. Jadi pada hakikatnya manusia nggak tahu apa yang terbetik, apa yang menjadi maksud niat seseorang. Tidak ada yang tahu. Makanya seluruh amal apapun maka tergantung apa yang diniatkan. Kalau niatnya benar, niatnya lurus, dan ini dijadikan bab oleh Imam An-Nawawi tentang babul ikhlas wa ihdarin niyyah. Bab tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? At-tanqiyah, bersih, tulus, dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal wal aqwali barizah wal khafiyah. Dalam semua amal kita, baik perkataan yang nampak ataupun mungkin yang sifatnya tersembunyi. Kembali tentang niat, sehingga para ulama sepakat niat itu tempatnya dalam hati. Ya kan? Tempat niat itu dalam hati, dan itu kesepakatan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap seseorang itu akan dinilai, akan tetap ada pahalanya, nilainya, manawa, tergantung apa yang dia niatkan. Sehingga Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, kadang ada amal yang tadinya kelihatan itu besar, tapi akan menjadi nilainya kecil karena niatnya yang kurang benar, kurang pas. Kadang ada amal yang tadinya kecil tapi niatnya besar menjadi besar. Contohnya apa? Misal, makanya ini pentingnya ilmu. Antum masuk masjid, antum sudah ada niat, ana pengen niat sholat ba'dal wudu, ana pengen sholat tahiyatul masjid, saya pengen niat sholat 2 rakaat sebelum subuh, nilainya lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Sementara waktunya mungkin agak terbatas. Kalau ini dilakukan berarti 2 berarti menjadi 6 rakaat. Berat itu waktunya. Ya kan? Karena sebab niat, dan para ulama membolehkan jikalau itu sifatnya sama-sama sunnah, maka di jamak namanya niatnya. Loh, sampai begitu. Maka oleh sebab itu, itulah pentingnya niat dan harus dilandasi dengan ilmu. Berikutnya, faman kanat hijratuhu. Nah, kenapa di sini menyebut tentang hijrah? Maka barang siapa yang hijrah dia ilallah wa rasulih, karena Allah, untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya berarti dinilai tetap karena Allah dan Rasulnya.
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi barang siapa yang hijrahnya karena semata-mata dunia yang ingin digapai, karena ketenaran, maaf loh ya, Ustaz nyinggung saya, enggak nyinggung, ngingetkan sama saya, ngingetkan ya. Jadi jangan tersunggung ya, jangan baperan. Jadi seperti itu ya. Kalau semata-mata dunia, ya kan, macam-macam wes. Apa yang mau digapai? Au imra'atin yang kihwa, atau karena wanita yang hendak dia persunting, dia nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ya karena apa sebenarnya dia. Itu pun belum tentu, spekulasi, ya benda. Iya. Maka kalau antum beramal niatnya karena manusia, aku pengen dipuji sama si fulan, sama si alan, sama si fulana. Kalau fulana berarti perempuan, pasti dapat ujian apa belum? Belum tentu. Nah nih, berarti rugi. Ujian belum tentu, di hadapan Allah enggak dapat apa-apa. Sama seorang tatkala kemudian apa? Dia tawakal kepada manusia, tergantung sama manusia, dia tidak dapat apa-apa. Maka dia akan justru banyak menyesal. Dia akan banyak 2 kali kecewa. Kekecewaan pertama belum tentu, yang kedua dari Allah nggak dapat apa-apa. Maka di sini sekarang apa makna hijrah? Nah ini penting. Apa itu makna hijrah? Barakallahu fiikum. Hijrah kalau dalam bahasa artinya at-tarku, meninggalkan perkara, meninggalkan sesuatu, itu namanya hijrah. Sehingga barakallahu fikum, para ulama menyebutkan hijrah itu ada lil amal. Ada hijrah itu orang yang amil, beramal. Ada hijrah karena lil makan, karena tempat. Nah, kalau yang dimaksudkan hadis tadi berarti karena tempat. Karena itu hijrah yang paling tinggi, yaitu apa? Pindah dari negeri kekufuran, negeri musyrik, negeri kafir, menuju negeri muslimin. Dan ini wajib. Jikalau misalkan seseorang dia berada di satu negeri yang memang negeri itu kafir, dan dia tidak mampu menampakkan agamanya. Maaf, misal seseorang disebutkan oleh Syekh di sini. Naam, wa amma idza kana qadra idhar dinihi wa la yu'arid idza qama sya'ir al-islam bil hijrah la tajibu alayhi walakin tustahabbu. Pana'ana ala dzalika yakunu safar ila baladil kufr. Semisal seorang di Amerika. Amerika negeri muslim apa bukan? Nah, jelas kan? Di sana ada komunitas. Karena disebut dengan negeri muslimin, apabila negeri itu ditegakkan, tempat itu ditegakkannya syiar-syiar Islam, itu negeri muslimin. Tempat yang muslim, namanya Darul Muslimin. Jadi seperti itu. Contohnya apa? Ditegakkan syiar-syiar Islam. Azan dikumandangkan 5 waktu. Di Indonesia ada yang tidak boleh azan? Ya hanya parsial. Karena tempatnya bermasalah untuk di Bali ini kan. Nah ada masjid di Baitul Izzah. Tahu Baitul Izzah? Di Dalung, pertama kali perumahan. Nah di situ tidak boleh azan keras-keras. Ya karena masalah muskilah saja. Tapi tidak bisa dikatakan azan tidak boleh, berarti bukan muslim. Enggak. Azan dikumandangkan secara keseluruhan, bukan hanya parsial. Dan ini untuk memahamkan apa? Di Amerika ada azan, ada masjid, cuma kan khusus. Beda. Kalau di Indonesia ada apa? 1000 masjid. Serambi Mekah. Tidak tahu namanya sudah berubah belum? Mudah-mudahan tidak berubah ya. Kalau 1000 masjid masih Kota Lombok masih. Jadi seperti itu. Sholat Jum'ah. Nah, Masya Allah. Sholat berjamaah. Sholat Id. Ini termasuk. Jadi tanpa ragu negeri kita Indonesia tempat yang walhamdulillah ditegakkan syiar-syiar Islam. Berarti antum perlu hijrah apa tidak?
pindah dari Indonesia kemana begitu, ya nggak mau terima orang-orang. Antum mau ke Saudi, berat. Saudi juga sama saja kena pandemi. Jadi tak mungkin. Alhamdulillah, maka antum bersyukur sebagai warga negara dalam bingkai NKRI. Alhamdulillah. Adapun setelah itu terserah antum. Ya, nah kalau masjid-masjid antum yang menghidupkan azan dan yang lain itu sebagaimana? Adapun posisi pandemi dan yang lainnya itu beda lagi urusannya secara syariat. Tapi ini kemudian berikutnya negeri kufur jelas. Ya, jadi maka ini hati-hati kalau jika kemudian memahami karena Indonesia anggaplah tidak pakai enggak pakai Quran Sunnah kok. Itu masih ada batasan-batasan, ada rincian. Ingat, karena dilihat dari syiar itu dulu. Jadi bukan walaupun Indonesia memang Pancasila, Undang-Undang 45, ya, tapi syiar-syiarnya ditegakkan. Bahkan sila yang pertama antum tahu. Jadi seperti itu. Maka hati-hati antum yang mau hijrah, yang antum mau memahami bagaimana hijrah yang sebenarnya, jangan sampai salah dan maaf milih ustadz yang salah. Wah, ustadz ini promosi. Enggak. Hati-hati kalau sampai nanti antum ada ustadz bilang Indonesia ini karena hukumnya bukan Islam sehingga negara bukan Islam. Waduh, repot urusannya nih. Nah, kita hijrah semua, siapa sih mau terima? Tapi dia tinggal di situ tidak hijrah-hijrah, ya tidak tahu, mumet kali. Jadi seperti itu. Taib. Jadi ini hati-hati, ana nasihati saja. Jadi tidak mesti antum harus menggunakan ana lo ya. Jadi ana tidak begitu, jangan salah nanti, ya. Taib. Jadi itu makna hijrah tadi, tempat. Ada hijrah yang dalam makna amal. Nah, meninggalkan perkara buruk di masa lalu, membuka lembaran baru, semakin dekat dengan Allah. Masya Allah. Ini yang penting. Masya Allah. Nikmat bagaimana kita bisa meletakkan dahi kita di hadapan Allah. Kita semakin dekat dengan Allah. Kita nggak dikasih umur maaf-maaf aja. Antum ini anggaplah kalau ana umurnya sudah 55 tahun. Kira-kira saya mendekat sama Allah ini sudah berapa tahun? Yang kemarin-kemarin itu kemana? Ya kan? Masya Allah, tapi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Maka inilah kesempatan buat kita semua. Bagaimana masa lalu harus ditinggalkan. Kita tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita kembali kepada Allah. Dan apa? Ingat, tentu disebutkan oleh Allah Ta'ala seseorang itu yang tadinya berada dalam kegelapan apapun. Kegelapan tidak tahu ilmu, kegelapan dia tidak tahu bagaimana mengenal Allah, ya kan? Dulu mungkin saja hanya mencari, mengejar dunia, ketenaran dan semisalnya, ya kan? Sudah Masya Allah. Ya mungkin dengan lewat ini kita mau mendekat, kita mau ngaji, kita berubah dengan lebih baik, ya. Walaupun aktivitas antum tetap, tapi nggak lupa kapanpun, dan mestinya begitu orang cerdas. Ulul albab itu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat sama Allah kapanpun, dalam keadaan dia waktu berdiri, duduk, bawa motor, ya nah? Kemudian aktivitas dan yang lain tetap ingat Allah. Sudah waktu sholat, ya sholat. Begitu. Nah, dan itu semua yang menguatkan apa? Maka di sini Allah berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun anzalna ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Kitabun Al-Quran yang kami telah turunkan kepada engkau ya Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka, dengan izin Rabb kalian, kepada jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Kalau kita ingin dipuji sama Allah Ta'ala, kalau kita ingin hubungan kita dekat dengan Allah Ta'ala, maka hijrah dengan amal tadi. Termasuk pula banyak ayat-ayat menyebutkan tadi, termasuk hadis tadi. Jadi supaya berarti tulus dan semisalnya. Kemudian ada hijrah namanya amil. Ada disebut dengan istilah menghajar. Tapi itu pun ada batasan-batasan. Artinya apa? Ada orang yang tadinya pelaku maksiat. Kadang-kadang kita harus ada sikap. Ya kan?
Seperti dulu di masa Rasulullah SAW seperti itu. Ada yang seperti itu. Sehingga stres kita, barakallahu fikum, kita adalah hijrah. Rasul mengatakan al-muhajiru man hajara nafsahu man hajara ma nahalla anhu. Seorang muhajir adalah orang yang dia hijrah, ya, yang meninggalkan masa-masa lalu yang kelam, masa-masa lalu yang gelap, maka menuju petunjuk Allah tabaraka wa taala, menuju lebih baik. Dan harus sungguh-sungguh. Ayat terakhir, karena mungkin ini akan pertanyaan yang seru mungkin, ya, insyaallah saya ingin bacakan akhir, dan saya nggak bahas terlalu panjang-panjang. Namanya perdana nanti ngantuk, perdana nanti bosan, nggak perlu banyak-banyak. Penting bagaimana kita dialog dan semisalnya. Dan ini yang paling penting adalah bagaimana kita hijrah, terutama amal, iman, ilmu, ya, itu penting. Tauhid kita, akidah kita, semangat ibadah kita kepada Allah, ini penting. Adalah pada akhir surat Al-Ankabut. Nah, di mana Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh. Memang dengan makna walladzina jahadu, karena makna jihad tidak mesti perang. Tapi makna jihad adalah orang yang bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan waktunya dan seluruh apa yang dia miliki, nikmat-nikmat Allah, dalam rangka untuk mendekat taat kepada Allah. Sehingga walladzina jahadu, dan orang yang bersungguh-sungguh di mana? Fina, di jalan kami. Apa kata Allah? Sehingga perlu sungguh-sungguh, perlu semangat. Lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan berikan jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ingin lebih baik dan lebih baik dengan kesungguhan. Misal, pernah sebuah kisah, orang tadi berkelimpang dalam dosa, membunuh manusia sampai 100 kepala. Dia ingin taubat. Salah satu caranya bagaimana? Ya, dia harus menjauhi komunitas lingkungan yang dulu membahayakan, memudaratkan buat dia. Ya, kita sekedar sehelo saja, bukan memutus. Begitu caranya, kalau enggak berat. Kenapa? Kisah itu karena niat yang kuat. Walaupun dia belum sampai beramal, kan meninggal itu kisahnya. Akhirnya malaikat pun berdebat antara malaikat penjaga neraka dan malaikat surga. Tapi Allah dekatkan ke surga karena apa? Niat yang kuat untuk merubah hijrah yang lebih baik. Ini penting. Nah, walaupun mungkin kita amal kita belum seberapa dan semisalnya, tapi kita tetap bersemangat. Jadi kita bersungguh-sungguh, ini penting, dan salah satu cara seperti itu. Dan mesti harus ada hal-hal yang menjadikan kita semakin semangat untuk menjaga istiqomah diri kita, ini penting. Karena istiqomah ini paling berat. Karena Rasul mengatakan apa? Amal yang paling afdal adalah apa? Naam adwamuha wa in qalla. Continue walaupun sedikit. Naam, ini penting, itu dulu insyaallah taala. Dan lebih-lebih yang kita pada 10 hari yang mulia Zulhijjah, silakan untuk banyak beramal soleh. Bisa berpuasa, alhamdulillah, zikirnya, baca Qur'annya, baik sama tetangga, birrul walidain. Maka ini manfaatkan 10 hari ini, dan kemudian ditutup dengan udhiyah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berkorban. Pada intinya apa? Kedekatan kita, takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dulu insyaallah taala, waktu yang batasi kita. Semoga kita simpulkan, disitulah nikmat Allah. Tatkala Allah anugerahkan kepada seorang berupa hidayah, iman wal Islam, berarti orang yang bahagia dan beruntung. Sehingga disitulah mungkin seseorang berlatar belakang macam-macam, dengan orang tua yang kita ya sudah seperti itu, alhamdulillah kita dimudahkan Allah untuk bisa hijrah. Bagaimana hijrah? Orang harus meninggalkan hal-hal yang dulunya negatif menuju positif. Baik keimanan dia, akidah dia, ilmu dia, amal dia, ya maka ini. Dan pemahaman persepsi dia harus benar dan lurus. Dan termasuk pula dia mengambil ilmu dari seorang guru yang juga lurus pemahamannya. Karena di masa-masa kita diuji oleh Allah, semakin orang itu semakin ingin baik, maka bukan tidak diuji sama Allah, akan diuji supaya tidak salah.
Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan taufik, hidayah, istiqomah kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Apa hal yang pertama kali harus diperbaiki jika kita sudah berniat untuk hijrah? Yang pertama, ya niat tadi. Berarti hatinya disiapkan. Berarti bagaimana cara memperbaiki hati? Al-Imam Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga para ulama pun menyebutkan salah satunya dengan berdoa. Ya, kemudian apa? Memperbaiki aktivitas ibadah dia. Ibadah itu akan istiqomah, ibadah itu akan baik tentu dengan majelis ilmu. Di ilmu di situ dibahas tentang apa? Tentang keimanan, tentang akidah, tentang tauhid. Ini penting. Sehingga antum melihat bagaimana Rasulullah SAW yang berlatar belakang mereka orang-orang yang jahiliyah 13 tahun ditempa dengan tauhid, dengan apa namanya? Tazkiyah. Wa yuzakkihim, dibersihkan kotoran-kotoran yang ada pada hati mereka dengan tauhid, dengan iman kepada Allah. Ini penting. Sehingga itu yang pertama kita harus mengenal Allah, dan itu yang dipelajari adalah tauhid. Baru berikutnya. Memang mungkin tentang ilmu, tentang sunnah dan semisalnya ibadah tetap itu sambil berjalan, tapi itu prioritas yang pertama. Ya. Jadi niat, lurusnya niat diluruskan dengan iman, dengan tauhid tadi. Ya, itu penting. Baru untuk berikutnya. Nah, jika ada manusia pelaku maksiat ingin berhijrah ke jalan Allah, apakah diterima apa tidak? Masya Allah. Persyaratan. Di dalam hadis, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Salah satu syaratnya, sungguh Allah akan menerima taubat hambanya selama nafas belum ada di kerongkongan. Tentu taubat itu yang pertama adalah dengan keikhlasan tulus itu tadi. Ini paling penting, itu menentukan. Sehingga ini Masya Allah, kadang-kadang orang yang ingin baik itu ujiannya banyak. Karena tidak semua orang berbuat baik mesti orang nilai baik, iya enggak? Kadang ente so alim loh. Nah, ini kadang-kadang begitu. Adalah mau baik. Maka di sini yang mau koreksi, saya ini karena Allah atau karena siapa? Kadang-kadang nanti goyang. Anak ini loh sudah mau baik, masih aja di mata manusia tidak baik. Nah, ya sudah, kita ini mau dapat nilai dari Allah apa manusia? Kalau manusia ya tadi Anda bilang banyak kecewa, ya kan? Karena belum tentu. Nah, ini penting. Taib, Allah akan dosa kita sebesar apapun, kalau selama itu kita diampuni oleh Allah, dosa kita mungkin bahkan sepenuh bumi, Allah akan datangkan apa namanya pengampunan lebih dari itu. Ya, nah, jadi pertama itu, kemudian pertama apa tadi? Ikhlas, waktunya menyesal apa yang dulu pernah dilakukan, berazam tidak untuk mengulangi lagi, memutus perbuatan yang dulu pernah dilakukan maksiat itu. Jadi seperti itu, ya. Nah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. La taqnatu bi rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Niat yang benar yang diajarkan apakah dilafadzkan atau diucapkan? Barakallahu fiik. Fika barakallah. Jadi saya bilang tadi, niat itu sebenarnya ada di dalam hati. Orang mengucapkan belum itu disebut niat. Kalau tidak adanya balan atau sinkron dengan hatinya. Antum ngomong mungkin sampai orang Bali bilang bebuse, sampai busi, sampai itu, ya gak ada nilai sama Allah. Di sininya tidak pas. Sehingga pada intinya jangan sampai diributkan dengan ini. Misal
Ana ini sudah mau sholat jenazah, dah apal saat niatnya. Loh, oh niat orang apal. Kan di sini tahu ya, kalau sholat jenazah itu nggak ada sujud, nggak ada ruku, takbirnya 4 kali ya sudah. Takbir pertama dibaca Fatihah, kemudian sholawat, doa untuk lil mayyit, udah. Nggak apal. Usolli apa lagi? Nggak usah saat, nggak apal. Apa muskilah? Yang penting tadi. Saya mau tanya sama antum itu tatkala mau ada apa itu niat dulu apa lakukan dulu? Hanya antum lakukan dulu bingung nanti. Nah, jadi seperti itu sudah terpetik lebih dulu. Nah, saya tidak memperjauh untuk itu. Yang jelas bahwa pada hakikatnya niat itu adalah apa yang terpetik di dalam hati. Orang itu sholat, walau dia macam-macam, ya ini Allahu Akbar sudah. Ya, jadi jangan sampai dibikin was-was sama syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Gara-gara makhrajnya enggak pasti, repot urusannya. Ini shad apa sin? Shin apa apa? Bingung. Enggak usah. Ya, tayyib. Tayyib. Bagaimana tata cara hijrah yang sesuai dengan aturan Islam? Masya Allah, seseorang itu yang pertama kali tadi memang Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu karena tentu adalah hidayah. Kalau kita ini sudah dapat hidayah, artinya sudah dapat sinyal, dan kadang-kadang macam-macam, sebabnya macam-macam. Mungkin karena teman, awalnya ya nggak apa-apa, karena komunitas nggak apa-apa. Untuk berikutnya baru diluruskan lagi niatnya. Karena prosesnya begitu. Karena seorang itu ya jarang kan, memang nggak butuh karena pertemanan kan begitu. Karena prosesnya mungkin kadang-kadang macam kena musibah dan macam-macam kan begitu. Nah, jadi itu proses untuk berikutnya baru diperbaiki. Tapi semua itu adalah berawal dari hati, berawal dari apa tadi? Niat tadi. Kenapa? Semuanya itu menentukan. Karena Nabi mengatakan, ala fil jasadi mudghah. Ingat, dalam tubuhmu itu ada segumpal daging kecil. Kalau dia baik, dia sehat, semuanya anggota tubuh akan baik. Bahkan dia itu bagaikan komandan, bagaikan dia adalah presiden dalam tubuhmu. Kalau dia rusak, dia sakit, semua sakit. Nabi berdoa, Allahumma Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, berikan aku hati yang salim, yang selamat dari menyekutukan Allah, selamat dari berbagai macam syubhat, selamat dari berbagai macam berkelimpang dalam dosa. Ini. Nah, gimana upayanya? Ya tadi perbaiki hati. Caranya gimana? Cari komunitas yang bagus, majelis yang bagus. Dan terus proses dan terus mencari. Ini semua kembali sama kita. Dan tadi kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah pun juga akan berikan. Tapi kalau kita setengah-setengah, ya kenapa? Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan tergantung jenis apa yang kita lakukan. Kalau antum sungguh-sungguh, semuanya pasti dapat. Ya enggak? Menjadda wajada. Siapa yang semangat sungguh-sungguh pasti dapat. Tayyib. Jadi itu. Jadi sekali lagi, cari komunitas, cari ilmu, ya, perbaiki hati, itu penting. Bagaimana cara menghentikan merokok sementara sudah sangat ketergantungan? Waduh. Rokok itu kalau bahasa Arab namanya syurbut dukhan. Syurbut dukhan. Dukhan itu antum tahu? Asap. Lu asap kok dihirup. Hilangi lagi. Ya, lucu sebenarnya. Afan lo ya. Kalau antum yang rohana enggak pernah ngerokok masalahnya. Tapi kalau pakai logika kan lucu. Lu ngasap kok dihirup, buang lagi. Kalau dikerubungi kan lebih bagus di situ aja terus kan. Sudah hirup-hirup lagi. Iya kan? Padahal Masya Allah, Allah kasih sifat kita. Jangan sampai kita zalim sama diri kita ya. Karena ada kezaliman. Jadi barakallahu fikum, semua kembali kepada kita tadi. Bukan nggak bisa. Dan itu hanya sugesti aja kok. Ada. Saya ini Ustadz kalau nggak ngerokok, sehari aja kayak digebukin. Katanya ada yang bilang begitu.
Yo, Allah tak gebukin betul nanti. Jadi enggak sebenarnya semua kembali. Banyak ikhwan kita yang sudah. Ada yang mungkin teman kita dari hijrah, tapi hayak-hayak begitu. Agak malu-malu. Satu ini Ustaz, togut satu ini Anda bisa-bisa. Lah ente enggak mau berhenti. Jadi kalau sama anak sembunyi-sembunyi begitu. Ngapain ente malu sama anak? Kan lebih biasa-biasa aja. Ngasih pahala Allah, ya gitu ya. Iya. Jadi seperti itu semua tergantung kepada kita. Bagaimana kita mengalihkan kepada yang lebih positif. Madarat rokok ya Allah, besarnya luar biasa. Ada yang bilang masih ada aja. Ustaz, anak ini kalau ndak ngerokok ndak bisa konsentrasi. Ustaz. Waduh antum ini konsentrasinya antum pada rokok paling. Nah, jadi barakallahu fikum itu bisa bukan nggak bisa. Karena hati kita tadi yang belum siap. Sekarang Anda berikan ilustrasi. Antum lo puasa 1 bulan lo bisa dari subuh sampai maghrib tidak ngerokok. Lah sekarang kok tidak bisa, alasan apa lagi? Iya ya tadi ya. Lah iya. Apa lagi? Nah, jadi gitu ya. Dan masya Allah jelas madaratnya besar. Kalau Anda bahas secara ini dalil-dalil berat nanti antum. Ya kan? Anda cukup hanya begitu saja. Baik. Sikap kita jika di mushola. Nah, bagaimana sikap kita jika di mushola atau masjid diadakan sholat Jumat? Ternyata jumlah jamaah tidak memenuhi syarat, sedangkan kita tidak bisa keluar dari masjid tersebut karena takut adanya fitnah di masyarakat. Dalam kondisi pandemi sekarang ya, tayyib. Jadi sebenarnya kalau tentang kewajiban sholat Jumat, kewajiban sholat berjamaah, kita tahu bahwa pemerintah kita masih new normal. Hakikatnya belum normal. Kenapa bisa begitu? Pertimbangan ekonomi. Sudah nggak bisa dipungkiri. Buktinya apa? Gugus COVID-nya sudah dicabut. Kenapa? Maaf fulus. Tidak ada fulus lagi. Karena fulusnya sudah galil. Itu sudah ma'ruf sudah ya. Ada teman saya ma'ruf namanya. Ya. Taib ya. Jadi seperti itu. Taib. Jadi begitu aja itu masalahnya. Nah, tapi belum normal. Buktinya apa? Masih protap, ya. Terus kemudian apa? Dibatasi. Dan semua, apakah masih dapat uzur? Masih, ya ikhwah. Masih dapat. Artinya kembali pada diri antum. Kalau antum masa kurang sehat, jangan paksakan diri. Siapa sih nggak rindu, pingin? Ya kita yang beriman alhamdulillah pingin. Tapi kalau memang dibatasi ya sudah, itu aturannya sudah seperti itu. Ya tentu kita berharap mudah-mudahan segera dicabut oleh Allah, diangkat wabah ini oleh Allah. Jadi nggak ada masalah. Nah tentang sebenarnya persyaratan untuk di mushola atau di masjid Jumatan, kan ada mungkin kita dulu persepsinya kalau 40 orang. Sebenarnya ini pendapat di antar mazhab. Imam mazhab. Pendapat yang ala rajih yang kuat itu sebenarnya karena sholat Jum'ah dikerjakan harus di masjid, harus berjamaah. Berarti ada imam atau khatib, ada jamaah. Minimal jamaah 2 itu sudah cukup. Itu aslinya. Dan itu pendapat ala rajih yang terkuat adalah itu. Jadi nggak ada persyaratan, harus 40. Memang di mazhab Syafi'i ada begitu, tapi ini kan ditimbang mana yang terdekat dengan dalil. Dan begitulah sebenarnya. Nah, tayyib, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya apa? Masih dapat uzur. Jika antum kemudian alhamdulillah dibatasi begitu, antum Jumatan, antum sehat, alhamdulillah masih pakai protap Covid, ya sudah antum lakukan. Jika anda khawatir Ustaz, anda masih batuk dan ini, ya betul antum masih dapat uzur. Nah, jadi seperti itu. Misal sholat tahiyatul masjid dengan qobliyah. Jadi setiap masuk masjid selalu menggabungkan niat tersebut. Apakah boleh menggabungkan niat sholat sunnah? Boleh dilakukan terus menerus. Nah, ya sebenarnya boleh dan ini karena keringan dalam agama. Tidak ada masalah. Nah, kita mencari sesuatu yang mudah, yang paling ringan. Tidak ada masalah. Karena ad-dinu yusrun. Jadi kita gabungkan antara qobliyah sebelum zuhur dengan tahiyatul masjid, tidak apa-apa. Kalau itu lakukan terus boleh, tidak apa-apa. Jika antum melakukan mungkin dengan beda-beda, alhamdulillah waktu pendek.
atau waktu masih panjang, tidak ada masalah. Jadi antum gabungkan tadi nggak apa-apa. Yang penting ada sama sifatnya, sunnah sama sunnah. Sunnah sama wajib nggak bisa. Antum mengkodok puasa dengan puasa sunnah nggak bisa. Ya, jadi itu yang membedakan dan itu ada aturan seperti itu. Baik, itu dulu insyaallah taala, sudah cukup insyaallah. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Semoga Allah memberikan hidayah, taufik, istiqomah kepada kita semua, dan semoga Allah taala segera untuk mencabut wabah corona COVID-19 ini di negeri kita yang kita cintai ini dan negeri-negeri kaum muslimin. Dan semoga Allah taala menjaga kita, keluarga kita, ya, yang masih ada hubungan rahim kita, bapak ada di publik kita. Dan Allah tabaraka ta'ala memberikan obat kepada kita, dan Allah tabaraka selamatkan dari segala wabah, dan semoga Allah tabaraka ta'ala memberikan kita hidayah istiqomah di atas jalan kebenaran, siratal mustaqim, itulah Islam, Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.